Selamat pagi, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita tahu bersama bahwa kita diperhadapkan dengan segala situasi saat-saat seperti ini yang membuat hidup kita harus semakin berhati-hati dalam melangkah. Pandemi COVID-19 ini yang masih mewabah di Indonesia membuat kita menjaga imunitas tubuh kita. Satu pertanyaan juga yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan manusia rohani kita? Kalau manusia jasmani kita bisa berjuang memelihara kesehatan, menjaga kesehatan dengan makan yang cukup, asupan vitamin untuk menjaga imunitas kita. Tetapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Hari ini Bapak Ibu, hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, saya mengajak kita semua untuk melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Mungkin ayat-ayat firman Tuhan ini biasa kita suka dengar dalam khotbah atau dalam ibadah-ibadah kedukaan. Tapi saya percaya firman Allah akan selalu mengingatkan kita semua bahwa hidup ini, hidup yang ada di dunia ini adalah hidup yang sementara. Mari saudaraku kita membuka dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Tema khotbah pada hari ini saya kasih judul Fokus Hanya Kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, saya ayat keempat dan sampai juga ayat ketujuh, saya juga baca buat kita semua. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang juga menonton YouTube channel khotbah pada hari ini, pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa kita semua. Mari kita tetap kuat, sehat selalu di dalam Tuhan. Di awal tadi saya katakan, apa yang kita persiapkan untuk menjaga imunitas rohani kita? Saudara, 2 minggu terakhir ini saya khotbah tentang dipelihara dalam kekuatan Allah. Pemeliharaan Allah dalam hidup kita tuh sungguh luar biasa. Sungguh ajaib, anugerah yang selalu saya katakan Bapak Ibu. Sehingga kalau kita berpikir secara cerdas, secara rohani, dan memiliki kepekaan di dalam Tuhan, seharusnya pemeliharaan Allah dalam hidup orang percaya harus membuat hidup kita harus mulai
dan berani. Dan kalau saya pakai kata, kita harus nekat, mau fokus pada perkara-perkara yang di atas. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2, bunyi firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus berkata begini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kata dibangkitkan ini, saudaraku, yang juga kita singgung dalam 2 khotbah terakhir ini, adalah satu pengharapan. Yesus mati menebus dosa-dosa kita dan dibangkitkan mengalahkan kuasa maut. Dan kita pun terhisap di dalamnya. Apa yang dibangkitkan? Keyakinan kita, iman kita, pengharapan kita. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, firman Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini yang tadi saya mengajak kita semua, saudara-saudaraku, bahwa perhatian hidup kita seharusnya sekarang terfokus kepada hal-hal yang di atas. Dengan kata lain, saudaraku, fokus kita yang hidup sementara ini hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Amin. Hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Akan tetapi, saudara-saudaraku, usaha, upaya, dan kerja keras kita, perhatian kita, komitmen kita untuk fokus kepada Tuhan, itu tidak boleh mengabaikan atau menyepelekan atau bahkan melupakan urusan hidup sehari-hari, saudaraku. Itu tidak boleh kita abaikan. Tentu sebagian besar kita yang Tuhan tetap pelihara dengan pekerjaan, profesi, apa saja, saudara-saudaraku, kita menerima upah lewat pekerjaan kita atau menerima gaji, ya, yang kita pakai untuk hidup sehari-hari, untuk menyekolahkan anak kita, untuk membeli makanan, untuk menyelarakan hidup kita. Ini yang kata saya, kita harus tetap bertanggung jawab. Saudara, hidup ini indah. Kalau apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, pekerjaan kita, pelayanan kita, hanya satu tujuannya, yaitu Tuhan dan kerajaan. Amin, saudaraku. Ini menimbulkan satu pertanyaan, saudaraku, kadang-kadang di hati kita. Apakah ini membuat kita menjadi orang yang terasing dalam dunia ini? Saya katakan kita tidak akan mungkin terasing, saudaraku. Tidak akan mungkin kita terasing dalam dunia ini. Sekalipun kita harus memiliki identitas diri kita sebagai orang percaya. Kita tetap bisa bergaul, bersahabat, berteman, bersosialisasi dengan warga sekitar, tetangga kita, dengan orang lain, saudara-saudaraku. Di sanalah kesempatan untuk kita menampilkan wajah Kristus kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Seluruh pikiran, segenap pikiran, hati kita mau kita arahkan bagi Tuhan dan kerajaannya. Haleluya, saudaraku. Kerajaan di muka bumi ini dimiliki oleh kuasa kegelapan. Dan saya ingatkan kepada kita semua, bagi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, kita harus menghargai, menghormati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia memperjuangkan hidup kita dengan kematiannya, supaya kita dan dia bersama-sama nanti di rumah Bapa. Ini yang saya mau bicarakan pada hari ini, Bapak Ibu. Mari kita kembali lagi pada Yohanes 14. Ayat-ayat firman Tuhan dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes ini
menjadi renungan khotbah pada hari ini, hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Pernyataan yang ditulis oleh Yohanes ini dari Tuhan Yesus jelas sekali memberikan satu pengharapan dan kekuatan kepada saya, Bapak, Ibu, dan para pengikut Tuhan Yesus Kristus, termasuk kita semua yang sampai hari ini dan sampai nanti menutup mata, kita mau tetap percaya dan setia kepada Dia. Haleluya, saudara. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, saudara-saudaraku. Ini kebenaran Tuhan yang luar biasa. Mari, saudaraku, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau merenungkan mengapa kita harus fokus atau memusatkan seluruh perhatian hanya kepada Tuhan dan kerajaan. Ayat yang pertama, saya baca untuk kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang pertama, saudaraku, karena orang yang gelisah dalam hidup ini adalah orang yang tidak percaya kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi saya mau katakan, saudaraku, mengapa kita harus fokus atau memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dan kerajaannya? Karena kalau kita gelisah, kalau orang yang gelisah dalam hidup ini, dia adalah orang yang tidak percaya kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Halo, saudara-saudaraku, jangan gelisah. Saya mau berkata untuk diri saya juga, jangan gelisah, saudaraku. Jangan kehilangan fokus. Terkadang kita, saudaraku, untuk urusan-urusan duniawi, kita lebih ngotot. Tapi kok untuk urusan-urusan spiritual, urusan rohani, kita kadang-kadang masih tidak terlalu ngotot. Saya ingatkan kembali apa yang ditulis Paulus dalam Kolose tadi. Saudara boleh baca kembali, renungkan itu. Kalau engkau dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ayat dalam Yohanes 14 ayat 1 jelas berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, ini yang berkata Tuhan. Kalau manusia mungkin kita masih ragukan, tapi kalau Tuhan, tidak perlu kita ragukan, tidak usah kita ragukan. Amin, saudaraku. Jangan gelisah. Jadi yang pertama, karena orang yang gelisah dalam hidup adalah orang yang tidak percaya kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. 2 minggu terakhir saya bicara tentang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Saudara, terbukti banyak bukti. Baca Alkitab. Saudara boleh baca dalam Alkitab. Saudara lihat, selalu ada mujizat, selalu tetap ada. Tetapi saudaraku, di mana rasa percaya kita kepada Tuhan? Itu yang tadi juga saya katakan. Mari kita punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Dia sudah berkorban buat saya dan saudara. Saudara, mari kita buka sebentar 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Untuk menambah catatan dalam poin yang pertama tadi, saudaraku, mengapa kita harus fokus atau memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Ayat ke-7 dalam 1 Petrus pasal 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Iya, hidup ini pasti akan berakhir, saudaraku. Karena itu, karena yang tadi saudara, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau saya mau sejajarkan ini, saudaraku, Tuhan berkata, jangan kamu gelisah. Kalau Petrus juga menulis di sini, katakan, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Saudara, saya mengakui, saya memahami, mungkin hari-hari ini banyak orang Kristen yang mulai tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena memusatkan diri kepada persoalan. Karena memusatkan diri kepada hal-hal yang ada di sekitar. Kita suka lupa
bahwa ada satu pribadi yang tetap selalu ada buat saya dan saudara. Itu yang tadi di awal poin ini saya berkata, kalau kita gelisah, saudara, kita adalah orang yang tidak percaya kepada penyertaan dan penyertaan Tuhan. Petrus menulis, kita harus menguasai diri kita supaya kita tenang dan kita dapat berdoa. Artinya apa, saudaraku? Di dalam kegelisahan, di dalam ketidaktenangan kita, saudaraku, jawabannya hanya kita bisa lari kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saya ingin mengatakan ini juga kepada saudara. Jangan kita hanya mencari Tuhan pada waktu kondisi kita sedang mengalami persoalan. Persoalan apa saja. Jadi seolah-olah Tuhan itu tempat pelarian kita. Artinya begini, saudaraku ya. Kita jangan menganggap Tuhan itu sebagai hanya sekedar tempat pelarian kita, tempat curhat kita. Memang ada ayat juga berkata begitu dalam Mazmur. Tetapi mari, saudaraku, jadikan Tuhan sahabat dekat kita. Kita berdoa kepada Tuhan bukan supaya Tuhan menolong kita. Pasti Tuhan menolong. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Asal kita benar-benar menaruh percaya yang sungguh kepada Dia. Mari Bapak Ibu, jangan perlakukan Tuhan seperti sapam. Jangan perlakukan Tuhan seperti dukun. Ya, mari kita harus melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Kita harus tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Memang kita harus tetap berdoa setiap hari. Mohon selalu perlindungan Tuhan bagi orang yang kita kasih, bagi diri kita juga. Dijauhkan dari segala mara bahaya, pekerjaan kuasa, kegelapan dan niat. Kita percaya Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Itu yang pertama, saudaraku. Mari kita harus tenang, menguasai diri kita. Jangan gelisah. Ini luar biasa, saudaraku. Kenapa? Kalau kita melihat, artinya Yesus berkata begini dalam Yohanes 14, sebelum Dia menghadap pengadilan yang menurut saya pengadilan yang kejam, yang tidak adil. Tetapi itu jalan yang memang harus, yang Bapak skenariokan supaya kematian Tuhan membawa kemenangan bersama orang-orang percaya. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua, kita kembali pada Yohanes 14. Mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Yang kedua, ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, mengapa kita harus fokus kepada? Karena dunia ini, bumi ini, saudaraku, dunia ini, saya tegaskan, dunia ini bukan rumah kita secara permanen. Amin, saudaraku. Jadi dunia ini hanya tempat persinggahan. Dunia ini akan hancur lenyap. Dunia ini bukan rumah kita secara permanen. Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak tahu jumlahnya, yang jelas pasti banyak. Barangkali tidak terhitung. Sebab aku pergi ke situ, Tuhan kembali ke surga. Untuk apa, saudara? Menyediakan tempat bagimu. Aduh, saya hanya bisa, Tuhan, luar biasanya Engkau baik bagiku. Nah, saudara, apa kita tidak merasa surprise hal seperti begini, saudaraku? Yang penting kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, setia dan percaya kepada Tuhan. Nanti ketiga poinnya saya tambahkan lagi, yang ketiga ya. Tuhan menyediakan tempat. Di dunia mungkin kesulitan punya rumah, saudaraku. Ekonomi kita terbatas, gaji kita tidak terlalu besar. Jangankan untuk beli rumah, untuk kredit rumah pun mungkin kita susah. Kita hanya bisa sebatas mengontrak. Saya mau berkata, saudaraku, ayat kebenaran firman Tuhan menguatkan kita. Bukan berarti kita tidak boleh juga punya rumah. Kalau memang itu bagian kita, berkat kita, rezeki yang Tuhan kasih, terima. Tapi saudara-saudara, yang paling penting adalah fokus hidup kita di muka bumi. Kenapa?
Karena nanti kita akan lihat, Yesus berkata tadi, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Dengan kata lain, Tuhan ingin bersama-sama dengan kita, saudaraku. Amin. Kita menangkap pesan Tuhan di sini. Haleluya, saudaraku. Tuhan tidak mau menikmati ini semua tanpa saya dan saudara. Kita buka sebentar 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, ayat 17, maaf saudara. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, ini saudaraku, kalau saya boleh mengaitkan dengan ayat firman Tuhan dalam Yohanes tadi, ternyata ini yang tadi saya katakan, dunia ini bukan rumah kita, kita hanya menumpang. Jadi, bagaimana supaya kita masuk ke tempat di mana Tuhan akan menjadikan tempat bagi kita di rumah Bapa? Hiduplah dalam ketakutan. Ketakutan di sini bukan kegelisahan yang pertama tadi, bukan ketidaktenangan, tapi ketakutan. Hidup takut kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Tuhan Yesus pernah mengajarkan pengajaran khusus kepada para pengikutnya. Hendaklah kamu takut akan Dia yang bukan saja bisa membunuh kita, tapi melemparkan orang ke dalam neraka. Itu yang kata saya, kita harus hormat dan tunduk kepada Bapa, Raja di atas raja, penguasa jagat raya, pemilik kehidupan ini, saudara. Saudara, saya tambahkan satu ayat lagi dalam 2 Petrus. 2 Petrus ayat yang pasal ketiga ayat 13. 2 Petrus pasal 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, ada tempat yang indah Tuhan siapkan. Dunia yang akan hancur. Hanya orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran akan bersama dengan Tuhan. Yang kedua tadi sudah jelas, karena dunia ini bukan rumah kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir saudaraku, masih berkaitan juga dengan yang kedua tadi, yang tadi saya katakan, kita akan tambahkan sini. Mengapa kita harus fokus atau musyawarah perhatian kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya? Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa ini saudaraku, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, saudaraku, karena Tuhan hanya mau bersama dengan orang yang tidak mencintai dunia ini. Yang ketiga, mengapa kita harus fokus atau memusatkan perhatian hanya kepada Tuhan dan kerajaannya? Karena Tuhan hanya mau bersama dengan orang-orang yang tidak mencintai dunia ini. Hanya orang-orang pilihan yang dibawa Tuhan ke rumah Bapa. Haleluya, saudaraku. Jangan sia-siakan ini, saudaraku. Jangan sia-siakan. Harganya memang mahal, saudaraku. Seluruh hidup kita. Tapi kalau kita berkomitmen untuk tidak mencintai dunia ini, yang tadi di Petrus katakan, kita menumpang, hiduplah dalam ketakutan selama dalam dunia. Artinya kita tidak mau mencintai dunia ini. Kita hanya musafir, saudara. Kita hanya musafir. Kita akan tinggalkan semua yang dalam dunia ini. Jadi benar, saudaraku, jangan cinta dunia ini. Jangan cinta uang. Uang akar segala kejahatan. Kalau Tuhan memberkati hidup kita, memberkati hidup saudara, saya percaya lewat berkat-berkat itu, saudara digerakkan Tuhan untuk membantu orang miskin, orang yang kesusahan. Saudara lihat di sosmed, hari-hari ini banyak orang viral, ekonomi mereka sulit. Ya, ini kesempatan kita untuk kita berbuat baik kepada orang. Dan seharusnya itu menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah menyediakan rumah. Tuhan sedang siapkan tempat yang terindah, termulia. Harganya saya tidak tahu berapa, saudara.
pasti tidak bisa dihitung. Harganya adalah darah Yesus, kematian Tuhan di atas kayu salib. Sekarang kita harus bergumul berat dalam hidup ini, berjuang di tengah-tengah persoalan kita hadapi. Mari saudaraku, tidak lagi pilihan lain. Ikutilah, dengarlah ajaran Tuhan. Kasihilah sesama manusia. Ya. Kasihlah Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Saya mengajak kita semua untuk membuka dalam Mazmur 25 ayat 14. Kita buka sebentar Mazmur 25 ayat 14 untuk juga menambahkan poin yang ketiga ini, saudaraku. Mazmur 25 ayat ke-14 berkata, Tuhan bergaul karib atau bersekutu ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia. Seperti yang Petrus bilang tadi, kita harus hidup dalam ketakutan. Tapi kita pun harus juga bergaul karib. Jadi progres. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, Tuhan memberitahu ada janji tempat tinggal yang indah buat saya dan saudara di rumah Bapa kelak yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini, saudara. Tuhan sedang mempersiapkan tempat yang indah. Tuhan berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan. Pasti saudara, percaya Tuhan tidak akan mungkin berdusta. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya hanya bisa berkata, puji Tuhan, thanks God, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku tahu kemana aku nanti akan pergi. Saudara, izinkan saya untuk berkata kepada saudara dan kepada diri saya juga. Mari saudaraku, jangan kita mencintai dunia ini. Sebagai ayat yang terakhir dari Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 4 berkata begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ini yang tadi saya juga katakan, saudaraku, jangan cinta dunia ini. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, mau pilih mana? Mau menjadi musuh Allah atau menjadi sahabat Allah? Saya mau menjadi sahabat Allah, saudara. Dengan kata lain, kita mengambil keputusan untuk tidak mencintai dunia ini. Karena kalau kita mencintai dunia ini, kita artinya bermusuhan dengan Allah. Dan itu adalah hal yang mengerikan dalam hidup ini, saudaraku. Jangan sia-siakan apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan di rumah Bapa. Waktunya nanti akan tiba, bersama-sama dengan orang yang setia, percaya kepada Tuhan. Kita akan berkumpul kembali selama-lamanya, untuk selama-lamanya di rumah Bapa di surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat saudaraku ya, tetap jaga protokol kesehatan di tengah-tengah keadaan situasi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku
dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam